Kita akan melanjutkan modeling kita menggunakan geometri. Nah, masih ingat dengan 3 tools yang di atas? Kita akan menggunakan tools ini nanti. Sekarang kita akan create atau membuat beberapa objek di dalam satu ruangan. Oke, untuk pertama kita akan membuat meja. Cukup dengan menggunakan box, kira-kira ketebalannya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat kakinya. Sama dengan menggunakan box, tapi opsinya kita menggunakan cube. Untuk ketinggian, box yang satu kita geser ke atas dulu, kemudian box yang kedua kita akan tambah ketinggiannya. Kita akan membuka parameternya di modify. Oke, seperti ini. Kalau kira-kira kakinya agak terlalu besar, kita bisa ganti di sini, misalnya mungkin 6. Oke, seperti ini. Ini kita sudah punya satu kaki. Nah, kita akan mengcopy ke 3 sisi yang lain. Ada 2 cara. Satu dengan kalau di 3ds Max nggak ada yang edit copy seperti program-program lain. Adanya edit clone, kemudian dia akan muncul satu opsi lagi. Nah, di sini ada opsinya sebagai copy, instant, atau reference. Oke, kita pakai copy aja. Nah, ini sudah ada 2. Jadi kita tinggal menggeser ke sisi satu lagi. Seperti ini. Nah, cara kedua, kita akan mengcopy ke arah sisi yang lain dengan cara kita memilih satu kaki. Nah, untuk memilih kaki yang lain, kita pencet Ctrl, kita klik, dia akan terpilih dua-duanya. Jadi untuk menambah seleksi, pencet Ctrl, untuk mengurangi seleksi, pencet Alt. Atau kalau misalnya scene-nya kan masih sepi, ini bisa diselect langsung, dua-duanya dia akan kepilih. Nah, cara kedua untuk mengcopy, ini udah kepilih dua-duanya, pencet Shift, kemudian kita drag, kita tarik saja. Posisikan, lepas, nah dia akan muncul clone option. Tinggal kita pilih copy, oke, kita oke kan. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan bikin lacinya dengan mengcopy dari lembar mejanya. Pencet Shift, kita tarik sedikit, kita copy. Nah, di sini kita akan memperbaiki atau mengubah ukurannya. Bisa lewat sini. Atau kita manualkan saja dengan menggunakan scale kita. Seperti ini.
Oke, mungkin kurang sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat laci, mungkin ada 2. Kita clone lagi, bisa ditarik sedikit, copy, kita scale manual saja, bebas, dari arah atas, dari arah depan, mungkin dari arah samping. Nah, ini kegunaannya seperti ini. Jadi kalau, nah, laci ini nggak kelihatan dalamnya, kita hanya membuat seolah-olah itu ada lacinya. Jadi kita seperti ini kalau lihat di perspektif. Oke, ini kita rubah dulu jadi facet hidden. Coba ini deh. Oh enggak. Add color. Edge. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita timbulkan sedikit kalau kita lihat di atas. Oke, nanti kalau di perspektif kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk handle-nya kita copy lagi, kita shift, kita copy, kita scale, posisikan. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih 2 ini, objek box, kita copy lagi ke atasnya. Oke, seperti ini. Jadi meja kita sudah jadi. Satu lagi, sisi sebelah sini mungkin kita tutup saja. Kita copy. Oke, kemudian dari atas kita scaling. Oke, kita tambah sedikit. Oke. Nah, meja kita sudah jadi. Kemudian kalau ini warnanya kita kurang suka, untuk saat ini kita belum menggunakan tekstur, kita menggunakan warna-warna saja kayak color palette. Ini kita pilih semua, lihat di atas, di sini ada warna. Ini bisa kita ganti. Kalau warna yang ada di sini kurang suka, kita tinggal create custom color. Misalnya warna yang agak-agak wood atau agak-agak kayu misalnya. Mungkin yang agak gelap, add color ada di sini. Oke, dia akan berubah. Oke, meja kita sudah jadi. Nah, meja ini kan terdiri dari beberapa geometri. Kalau kita klik, kita ingin geser, yang kepilih hanya satu bagian saja. Nah, ini kita gabung dulu. Kita select all. Nah, dari menu atas ada menu group, kita tinggal group. Nah, ini mau dinamakan silahkan meja. Oke. Kalau sudah, kita akan bikin objek baru. Nah, kalau ini mengganggu, kita bisa hidden, kita bisa hide dulu. Tapi untuk sementara, coba kita akan biarkan saja. Kita akan bikin kursinya. Nah, oke, coba kita extended primitive pakai chamfer box. Posisikan. Oke. Seperti ini. Oke. Kita copy. Kita rotate. Nah, rotate ini free ya. Free ya, maksudnya bebas. Jadi agak misalnya 90 derajat kita agak-agak kesulitan. Nah,
Di menu ini ada namanya snap toggle. Snap toggle. Jadi dia akan seakan-akan snap per berapa derajat. Jadi kalau kita aktifkan, kita pengen 90, nah dia dapat. Atau kita pengen agak dimiringkan 15 derajat kemudian, nah seperti ini. Oke. Snap toggle. Oke, kalau udah, kita mungkin kasih kakinya menggunakan silinder saja. Height-nya, radiusnya. Kalau sudah, kita copy, shift, drag. Pilih satu lagi, kita copy, shift, drag. Oke. Nah, untuk yang miring seperti ini, penyangganya, kita tinggal copy dua ini, shift, drag. Kemudian kita rotate seperti ini. Oke, untuk bangku sudah kita lihat ya seperti ini. Nah, kalau ingin dirubah warna-warnanya, misalnya untuk yang besinya mungkin abu-abu, kita tinggal pilih. Untuk dudukannya mungkin kita warna merah seperti ini. Oke. Kalau sudah di grup, namakan kursi. Oke, meja dan kursi kita sudah jadi. Kita tinggal mungkin kita posisikan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan bikin objek-objek di atas mejanya. Nah, seperti tadi saya bilang, ini bisa kita hide dulu. Klik kanan, kita select dulu semua. Hide selection. Nah, dia akan kosong. Dia hanya hanya di hidden saja. Oke. Untuk jaga-jaga, kita save dulu. Oke, mungkin di sini meja belajar. Kita namakan meja belajar. Oke, ini sudah meja belajar.max. Nah, sekarang kita akan bikin laptop. Kita pikirkan atau kita bayangkan bentuk dasarnya adalah, ini opsinya masih cube, kita ganti sebagai box. Bentuk dasarnya kalau kita lihat dari atas kira-kira seperti ini, ketebalannya tidak terlalu tebal. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita copy karena dia ada dua sisi seperti ini. Nah, di sini ada layer laptopnya, berarti kita copy lagi sedikit, naik. Kemudian size-nya kita kecilkan. Agar lebih kelihatan, ini kita ganti mungkin dengan warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, laptopnya kita ganti warna, mungkin abu-abu, atau putih, terserah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita grup. Nah, seperti ini, nggak usah dinamain. Kalau
mungkin masih, nanti kita grup lagi kok. Ini kita rotate, kira-kira seperti seperti ini. Posisikan. Oke. Nah, laptopnya sudah terlihat. Tinggal kita bikin tombol. Nah, untuk tombolnya kita nggak terlalu harus exactly seperti laptop yang beneran. Kita hanya membuat itu ada tombolnya. Oke, tombolnya kita pakai cube. Kira-kira seperti ini. Nah, dari sini ketinggiannya kita kurangi. Posisikan sampai dia muncul. Kemudian kita pilih. Kita copy. Nah, di copy-nya kan ada banyak. Di sini ada number of copy. Isi aja berapa? Mungkin 15. Kalau kelebihan kita tinggal pilih, tinggal hapus. Kalau sudah, pilih satu baris, pencet shift lagi, kita copy lagi. Nah, mungkin di sini isinya 6. Oke, ini kelebihan, kita delete. Atau yang ini kita delete juga. Seperti itu. Nah, kalau ini jaraknya agak terlalu renggang, kita bisa ulang. Kita zoom, kita scroll, itu di zoom. Pencet shift. Tadi berapa? 6. Oke, kita delete terakhir. Oke. Seperti ini. Nah, yang satu, yang di tengah, kita akan scale. Seperti ini. Oke, untuk tracknya kita copy. Seperti ini. Kalau kurang geser, pilih semua, kita geser. Oke. Tinggal warnanya kita ganti sesuai dengan warna laptop. Ya. Laptop kita sudah jadi. Jangan lupa di grup laptop. Nah, sekarang kita unhide atau kita keluarkan yang meja dan kursi. Klik kanan, unhide all. Nah, posisi laptop tinggal kita sesuaikan ukurannya dengan meja kursinya. Oke, seperti ini. Kemudian buku, kita tambahkan buku. Buku apa? Bentuknya box. Ya sudah, kita akan bikin boxnya saja dengan opsi box. Oke, biasanya dia akan create di sumbu ini. Kita tinggal naikkan. Naikkan, mungkin tidak terlalu besar, kemudian kita copy, mungkin 6. Copy lagi, kita rotate, kita tidurkan 90 derajat. Seperti ini.
Kita rotate lagi. Kita copy. Nah. Oke. Nah, kalau pengen lebih kelihatan meja mahasiswa, tinggal ditambahkan bukunya. Nah, biar kelihatan belajar ya. Nah, untuk buku silakan diganti warnanya. Kita masih menggunakan warna, kita belum memberikan teksturnya. Oke. Sudah, jangan lupa di save. Nah, kemudian, bawahnya kita kasih lantai saja dengan menggunakan plane. Seperti ini. Warnanya mungkin agak soft. Oke. Seperti ini. Oke, nah ini semua udah. Kita akan nambahkan satu objek yang kayaknya cocok. Kita hide dulu. Klik ke select semua, klik kanan, hide selection, dia akan menjadi kosong. Kemudian kita coba bikin secangkir kopi. Nah, kopi, cangkir, dan piring kecilnya. Kita menggunakan tube. Oke. Naikkan kira-kira seperti ini. Posisinya bolong, tapi kita nggak terlalu memikirkan itu. Oke, ini cangkirnya. Kemudian untuk handle-nya kita bisa copy. Nah, ini kan nggak kelihatan. Ini. Nah, untuk menampilkan semuanya, kita bisa klik zoom, extend, or selected. Jadi, semuanya akan muncul di tampilan masing-masing. Oke, balik ke cangkir. Ini kita rotate 90 derajat. Diingat, waktu kita membahas parameter, ini bisa kita slice untuk ini. Nah, ini height-nya kita kurangi, mungkin segmennya kita satu saja. Oke, seperti ini. Radiusnya kita kurangi. Seperti ini. Oke, kira-kira. Kalau ini mungkin agak dikurangin ke cangkirnya sudah jadi. Isinya, nah kita tinggal clone lagi, copy, radiusnya salah satunya dibuat 0, tinggal diturunkan. Kalau kita pengen copy, kasih hitam, cangkirnya mungkin warna putih saja. Oke, seperti ini. Nah, untuk piringnya kita copy lagi, edit clone. Ini radiusnya yang satu kita nolkan, height-nya kita turunkan. Nah, yang radiusnya ini kita tambahkan.
seperti ini. Jadi cangkirnya sudah jadi. Kalau pengen agak dimodif sedikit ini piringnya, tinggal kita clone, kita copy. Nah, height-nya kita naikkan sedikit, yang radiusnya 0 kita tambahkan, jadi dia akan membuka. Oke, seakan-akan dia ada tekukannya seperti ini. Oke, copy kita sudah jadi, kita grup cangkir. Nah, tinggal kita munculkan yang lain, klik kanan unhide all, cangkirnya kita posisikan, kita proporsikan ukurannya, bahwa cangkir itu ukurannya kira-kira dibandingkan dengan laptop kira-kira seperti ini. Kalau ingin di rotate ya silahkan seperti ini. Oke. Scene kita sudah jadi. Ini agak diturunkan. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Scene kita sudah jadi. Nah, kalau ini tampilan dari 3ds Max. Ini saya rubah dulu, edge-nya kita hapus. Shading udah. Oke. Kalau kita ingin preview, kita bisa render setup. Ini buat preview doang, nggak usah di save. Jadi di sini ada tombol save-nya, nggak usah diaktifkan. Ini tinggal render. Nah, ini adalah tampilan kalau kita render, atau shortcutnya Shift Q. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat hasil render kita flat sekali. Nah, ini karena kita belum berikan cahaya atau segala macam. Tapi kalau sekarang kita akan coba tambahkan cahaya. Walaupun ini masih bukan pokok bahasan, supaya kita lebih tertarik lagi mempelajari ini, coba kita akan tambahkan cahaya. Pilih standar, kemudian pilih skylight. Taruh di mana saja, karena dia tidak berpengaruh ditaruh di atas meja, di luar bidang, silakan. Nah, ini skylight. Kemudian satu lagi settingannya kita agak rubah sedikit, light tracernya. Oke, coba kalau kita, nah biasanya no light, nah sekarang ada light tracer. Yes, coba kita render. Seperti ini. Dia memakan waktu karena dia akan membuat atau menghasilkan shading seperti ini. Coba kita zoom lagi. Oke, gini. Kita render. Nah, seperti ini. Jadi kualitas hasilnya dia halus, walaupun kita tidak menggunakan tekstur, tapi kita menggunakan skylight dan light tracer. Atau mungkin ini ukurannya kita rubah, oke, Full HD misalnya. Kita render.
Jadi kalau kita lihat, dia memakan waktu untuk satu frame dengan jumlah objek yang tidak terlalu banyak, itu memakan waktu berapa second atau menit. Bayangkan dia berbentuk animasi seperti film Nusa dan Rara atau Upin dan Ipin. Nah, dia akan memakan waktu yang sangat lama. Itu yang masih menggunakan warna-warna, belum texturing segala macam, belum ada refleksi. Ini baru menggunakan color palette. Oke. Project kita selesai. Untuk yang ini, jangan lupa filenya di save. Kita akan lanjut dengan masih modeling dengan menggunakan geometri yang berikutnya.